Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di pembelajaran bahasa Arab dengan kitab mudah berbahasa Arab yang insya Allah kita akan lanjutkan materi pelajaran kita yang pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab yang pertama, bab 1 tentang dhamir munfasil, kata ganti pisah. Dinamakan dhamir, kata ganti, karena memang secara fungsi dia digunakan untuk menggantikan penyebutan nama orang ataupun benda yang lain, dan dikatakan munfasil karena cara penulisannya memang dia dipisah dari kata yang lain. Jadi dhamir munfasil adalah kata ganti pisah. Makanya kalau dikatakan Muhammadun fil masjid, Muhammad di masjid, bisa kita ganti dengan huwa fil masjid. Ya, karena satu orang laki-laki, dia di masjid. Umar wa Uthman fil masjid, bisa kita ganti dengan huma fil masjid. Ya, karena dua orang laki-laki. Kemudian Ali wa Hamzah wa Bilal fil masjid, bisa kita ganti dengan hum fil masjid. Ya, tiga orang laki-laki. Aisyatu fi al-madrasah, Aisyah di sekolah, ya kita ganti dengan hiya fil madrasah. Fatimatu wa Zainabu fil madrasah, kita ganti dengan huma fil madrasah, dua orang perempuan. Kemudian Khadijatu wa Hafsah wa Sofiyah fil madrasah, kita ganti dengan hunna fil madrasah, ya karena banyak perempuan. Nah, sehingga dhamir munfasil ini ada 14 bentuk yang dahulu kita jelaskan dengan menggunakan ruas-ruas yang ada di jari kita. Ya, maka yang pertama adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dia satu laki-laki, dia dua laki-laki, mereka banyak laki-laki. Dia satu perempuan, dia dua perempuan, mereka banyak perempuan. Kamu satu laki-laki, kamu dua laki-laki, dan kalian banyak laki-laki. Kamu perempuan, kemudian kamu dua perempuan dan kalian banyak perempuan. Kemudian saya itu laki-laki dan perempuan. Kami atau kita itu juga laki-laki dan perempuan. Ya, dan di kita nanti masuknya 4. Ya, masuknya 4, ya karena bisa dua laki-laki, dua perempuan, banyak laki-laki, banyak perempuan. Nah, makanya kalau kemudian yang bawah ini tunggal, kemudian yang atasnya lagi itu ganda, yang atasnya lagi itu banyak. Ya, atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan jamak. Nah, sehingga ya mudah nanti untuk kita menghafalkan dhamir munfasil. Ya, tinggal kita gunakan telapak tangan kita, ya kita tuliskan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, kita jadikan wirid kita, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, kalau kemudian ya kita membuat perumpamaan. Kalau di sana ada Pak Muhammad, ya maka saya nyebutnya huwa. Kemudian datang lagi Pak Umar, ya maka saya menyebutnya huma karena ada dua orang. Kalau datang lagi Pak Khalid, ya maka saya nyebutnya hum, ya karena banyak laki-laki. Kemudian di sebelah sana itu ada istrinya Pak Muhammad, saya nyebutnya hiya. Datang lagi istrinya Pak Umar, ya berarti ada dua orang perempuan, saya nyebutnya huma. Kemudian datang lagi istrinya Pak Khalid, ya maka saya sebut hunna. Kemudian saya panggil, ya sehingga datanglah Pak Muhammad di hadapan saya mengatakan anta, ya kamu satu laki-laki. Datang Pak Umar, saya mengatakan antuma. Kemudian datang Pak Khalid, saya mengatakan antum. Kemudian datang istrinya Pak Muhammad, ya saya mengatakan anti. Datang juga istrinya Pak Umar, saya mengatakan antuma. Datang istrinya Pak Khalid, saya mengatakan antunna. Kalau saya memperkenalkan diri saya, berarti saya mengatakan anak. Dan kalau mereka semua memperkenalkan dirinya, mereka mengatakan
nahnu. Nah itu secara umum yang kita pelajari di pembahasan tentang dhamir munfasil, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah kalau kita kaitkan ya dengan pertanyaan di awal, apa sih yang kita butuhkan untuk bisa berbahasa Arab? Itu kan ada 3, kosakata, kemudian ilmu sorof, ilmu nahwu. Ya, kosakata atau mufradat itu menjadi bahan baku. Ilmu sorof itu merubah satu bentuk ke bentuk yang lain, dan nahwu itu nanti cara merangkai kata-kata dengan bentuk yang berbeda menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, di pembahasan dhamir munfasil ini sebetulnya sentuhannya adalah sorof. Ya, semuanya kata ganti, tapi kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada yang kemudian untuk satu laki-laki, untuk 2 laki-laki, untuk banyak laki-laki, untuk 1 perempuan, 2 perempuan, banyak perempuan, ya orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Nah, perubahan itulah yang kemudian kita sebut dengan sorof. Nah, berarti kita sudah punya bekal nih ya untuk ilmu sorofnya. Nah, sehingga kalau kemudian kita masuk ke latihan-latihan, itu di latihan 1 itu halaman 16, dengarkan, tirukan, dan hafalkan. Jadi latihan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan baku, yaitu mufradat, kosakata. Bagaimana kita kemudian merubah satu bentuk ke bentuk yang lain kalau tidak punya bahan baku? Bagaimana kemudian kita merangkai kalimat ya kalau kita tidak punya bahan baku? Makanya mufradat mutlak untuk dimiliki. Ya, namun kalau kita belajar buku mudah bahasa Arab ini tidak perlu kita membebankan diri kita dengan kosakata di luar buku ini. Ya, nanti selesai buku ini silakan diperbanyak atau diperkaya kosakatanya. Dan mendalami kitab apapun insya Allah lebih mudah, karena buku ini memang ditulis untuk memudahkan dan menjadi batu lompatan untuk belajar kitab-kitab yang lain. Nah, namun ketika kita belajar di awal, ya cukup kosakata yang ada di buku ini itu yang menjadi materi yang harus kita kuasai. Nah, di awal ya disebutkan kata baitun, rumah, hujratun, kamar, matbahun, dapur, hammamun, kamar mandi, madrasatun, sekolahan, masjidun, masjid, kemudian bustanun, kebun, maktabun, kantor, sukun, pasar, fi, di atau di dalam. Nah, sebetulnya bab 1 dan bab 2 nanti lebih banyak kita belajar tentang isim. Ya, karena isim ini saudara yang paling tua. Yang sebetulnya kita masukkan harf di sini adalah fi, di dalam, untuk menjelaskan tentang isim ketika dikerjai adiknya yang bernama harf, yang nanti ketika ada isim kok di awalnya ada fi. Nanti yang tadinya marfu' ya baitun, hujratun, matbahun, hammamun, madrasatun, masjidun, bustanun, maktabun, sukun, itu nanti berubah menjadi majrur semua, yang menjadi kasrah semua. Nah, sehingga kalau kemudian sudah kita hafalkan tadi kosakata tadi, ya ada baitun, hujratun, matbahun, hammamun, madrasatun, masjidun, bustanun, maktabun, dan sukun, serta artinya, kemudian juga fi yang artinya di atau di dalam. Nah, kemudian kita persiapan untuk masuk ke latihan yang kedua. Di mana sebelum masuk ke latihan yang kedua, dijelaskan tentang sebuah kaidah. Perhatikan, jika ada isim yang didahului oleh fi, maka harokat isim tersebut harus diganti dengan jar. Dan kita tahu jar itu istilah untuk kasrah. Ya, istilah untuk kasrah. Contoh kata bustanun menjadi fi bustanin. Maktabun menjadi fi maktabin. Nah, ini contoh isim yang dikerjai oleh harf. Ya, contoh isim yang dikerjai oleh adiknya yang bernama harf, yang tadinya marfu, ya dhamma menjadi majrur, ya menjadi kasrah. Nah, setelah kita tahu kaidah itu, nah nanti kita mundur lagi ke latihan 1. Setelah kemudian kita kuasai tadi mufradat beserta maknanya, nah sekarang kita masukkan fi di depan kosakata tersebut. Contohnya baitun menjadi fi baitin, hujratun menjadi fi hujratin, matbahun menjadi fi matbahin, hammamun menjadi fi hammamin,
madrasatun menjadi fi madrasatin, masjidun menjadi fi masjidin, kemudian bustanun menjadi fi bustanin, maktabun menjadi fi maktabin, suqun menjadi fi suqin. Ya, fi suqin. Nah, kita sudah mulai mengkombinasikan satu kata dengan kata yang lain juga beserta pengaruh dari penggabungan dua kata tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 2, terjemahkan kalimat di bawah ini. Nah, tujuan dari kita menerjemahkan kalimat ini adalah untuk merangkai. Ini berarti masuk di ilmu nahwu. Ya, jadi di latihan 1 dan 2, apakah kita sudah punya mufradat? Oh, punya. Apakah kita kemudian nanti sudah diajari ilmu sorof? Sudah, karena kita di dhamir munfasil itu belajar tentang ilmu sorofnya. Kemudian setelah punya mufradat, setelah punya dasar sorofnya, kemudian mana ilmu nahwunya? Nah, sekarang kita masuk ke ilmu nahwu, langsung kita rangkaikan. Nah, pola kita seperti itu. Ya, di setiap latihan dia akan terus terangkai seperti itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat di latihan 2, terjemahkan kalimat di bawah ini. Nomor 1, saya di rumah. Ya, saya berarti ana, di rumah. Di berarti fi, rumah itu baitun. Karena ada fi berarti baitin. Jadi saya di rumah, ana fi baitin. Kemudian mereka dua perempuan di dapur. Mereka dua perempuan. Berarti huma. Di fi, dapur tadi matbahun. Tapi gara-gara ada fi, berarti harusnya menjadi kasrah, fi matbakhin. Berarti mereka dua perempuan di dapur, huma fi matbakhin. Nomor 3, kamu perempuan di sekolah. Kamu perempuan, anti. Di fi sekolah madrasatun. Karena ada fi berarti madrasatin. Berarti anti fi madrasatin. Dia laki-laki di kantor dan dia perempuan di dapur. Dia laki-laki berarti huwa. Di fi kantor maktabun, karena ada fi jadi maktabin, berarti huwa fi maktabin. Dan wa, dia perempuan di dapur. Hiya fi dapur matbahun, karena ada fi matbahin, berarti dia laki-laki di kantor dan dia perempuan di dapur. Huwa fi maktabin wa hiya fi matbahin. Kemudian nomor 5, kalian dua laki-laki di kebun. Kalian berarti antuma. Di fi kebun tadi bustanun, tapi kan ada fi jadi bustanin, berarti antuma fi bustanin. Kemudian nomor 5, saya di kamar mandi dan kamu laki-laki di pasar. Saya ana di kamar mandi. Di berarti fi, kamar mandi hammamun, kan ada fi berarti hammamin, berarti ana fi hammamin. Dan kamu laki-laki di pasar. Ya, kamu laki-laki anta. Kemudian di fi pasar sukun, karena ada fi suqin. Ya, berarti ana fi hammamin wa anta fi suqin. Kemudian nomor 7, mereka 3 perempuan di pasar dan kita di sekolah. Mereka 3 perempuan, berarti banyak. Hunna di pasar. Ya, berarti fi suqin, dan kita di sekolah. Wa nahnu fi madrasatin. Kemudian nomor 8, saya di kamar dan mereka 3 laki-laki di masjid. Berarti saya ana di fi kamar hujratin, kemudian dan mereka laki-laki berarti banyak, wahum di masjid fi masjidin. Kemudian nomor 9, kalian 3 laki-laki di kantor dan kalian 3 perempuan di kebun. Kalian berarti antum di kantor fi maktabin, dan kalian perempuan wa antunna di kebun fi bustanin. Dan terakhir, saya dan kamu perempuan di rumah. Saya ana, dan wa kamu perempuan anti di rumah fi baitin. Jadi ana wa anti fi baitin. Nah, jadi latihan 2 kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang tujuannya adalah untuk menerapkan kaidah nahwu. Ya, menerapkan kaidah nahwu dari apa yang kemudian sudah kita pelajari menjadi sebuah rangkaian yang sudah sesuai ya dengan kaidah bahasa Arab,
Ya, dan kita pun sudah bisa ini benar atau tidak, ya kita sudah tahu kaidahnya. Nah, makanya kita sudah punya kosakata, itu mufradat, ini modal dasar, bahan baku. Kemudian kita sudah punya ilmu sorofnya. Ya, kita bentuk dari satu kata ke kata yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, itu kaitannya dengan dhamir munfasil. Kemudian kalau sudah kita rangkaikan, yaitu nanti masuknya di ilmu nahwu. Ya, mulai dari isim yang dikerjai oleh adiknya yang bernama harf, yang tadinya marfu menjadi majrur, yaitu juga bagian dari ilmu nahwu. Dan pola seperti ini insya Allah akan terus kita pelajari, ya, sehingga tidak kemudian terpisah antara mufradat, terpisah antara sorof, terpisah antara nahwu, sebagaimana yang kita pelajari di kitab-kitab yang lain, yang akhirnya kita sulit untuk menggabungkan itu semua. Nah, insya Allah dengan pola seperti inilah yang nanti akan kita gunakan bahkan sampai selesai kitab. Nah, sehingga tanpa sadar, ya, dalam satu waktu kita belajar 3 ilmu tersebut: mufradat, sorof, dan nahwu. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang berikutnya untuk membahas latihan-latihan yang berikutnya yang ada di bab 1. Ya, dan insya Allah kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keistiqomahan untuk terus belajar, dan Allah mudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.